Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut apa yang tertera dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hari kiamat telah dekat, ibarat tinggal sejengkal, matahari akan terbit dari arah terbenamnya, yaitu di sebelah barat. Namun semua itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses saat menghadapnya matahari itu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab tafsir Yasin karangan Syekh Hamami Jadah disebutkan bahwa matahari mempunyai 360 tempat di timur dan barat. Matahari terus berputar dari timur ke barat sampai hari kiamat. Hal itu terjadi pada setiap putaran dengan takdir Allah Jat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tempat peredaran matahari itu tetap ada sampai pada hari kiamat. Karena sesungguhnya ketika terjadi kiamat, matahari tetap berada di tempatnya, namun kehilangan sinarnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari ketika matahari terbenam, ya Abu Dzar, tahukah kamu ketika itu matahari di mana? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, ya Abu Dzar, sesungguhnya matahari itu terbenam dan pergi ke bawah arsy. Lalu matahari itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya diperkenankan sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Kemudian matahari juga meminta izin agar dirinya diperkenankan untuk terbit lagi ke dunia, karena ia melihat banyak orang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Untuk permintaan matahari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya dengan berfirman yang artinya, kembalilah kamu dari mana terbit. Lalu matahari itu terbit dari timur, maka matahari tetap terbit dan terbenar seperti biasanya sampai dekatnya hari kiamat. Ketika telah dekat terjadinya hari kiamat, kemunafikan, kefasikan, dan angkara murka semakin merajalela. Pelacuran di mana-mana dan terjadi suatu hal yang biasa, kejahatan tak terkendali. Banyak sekali orang yang melakukan dosa besar di muka bumi ini. Seruan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar telah hilang, syariat telah diabaikan, serta hukum-hukum Islam sudah tidak diperdulikan lagi. Pada saat-saat seperti itu, kembali matahari sujud di bawah arsy malam penuh, dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan matahari untuk terbit lagi, serta memerintahkan bulan untuk mendatangi matahari. Lalu matahari dan bulan berdiam diri di situ selama 3 hari, sehingga menjadi amat panjanglah malam itu. Tidak seorang pun yang mengetahui peristiwa tersebut kecuali para ahli tahajud yang terbangun dari tidur mereka untuk melakukan sholat tahajud sebagai wujud ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir dan berwirid. Mereka seakan berlomba untuk memperbanyak ibadah mereka seperti yang telah dilakukannya setiap malam. Tiba-tiba orang-orang ahli ibadah itu merasa aneh dan heran
karena malam terasa amat panjang dan fajar tidak terbit. Kemudian mereka keluar untuk melihat bintang-bintang di angkasa. Namun keadaan bintang-bintang itu seperti biasanya, sehingga mereka menyangka bahwa diri mereka telah kehilangan waktu untuk memburu ibadah. Dalam keadaan yang seperti ini, para ahli tafsir, para ahli ibadah yang telah mempunyai firasat akan datangnya hari kiamat semakin tekun dalam bertahajud, berzikir dan berwirid. Fajar yang mereka nantikan pun tak kunjung tiba, sehingga mereka keluar lagi untuk melihat bintang-bintang di angkasa. Namun bintang-bintang pun tetap seperti biasanya, dan menjadi yakinlah bahwa saat itu adalah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Maka hiruk pikuklah di antara manusia untuk saling memberitahukan tentang akan datangnya hari kiamat yang tidak lama lagi. Akhirnya mereka berkumpul semua di dalam masjid untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat karena begitu takutnya terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan seperti ini bisa ditemukan pada setiap negeri, namun jumlahnya hanya sedikit. Manakala telah sempurna 3 malam, di mana pada 3 malam tersebut tidak satu kali pun fajar terbit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan matahari untuk terbit dari barat. Perlu diketahui, ketika matahari telah terbit dari barat, maka sesungguhnya kiamat benar-benar telah begitu dekat. Sehingga menangislah matahari dan bulan. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menangisnya matahari dan bulan tersebut, maka menangis pula seluruh penghuni dunia serta penghuni langit dan 7 kemah besar. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya pertama-tama alamat-alamat hari kiamat yang keluar, yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya bintang kepada orang banyak di waktu duha. Mana saja di antara keduanya itu yang keluar lebih dulu dari kawannya, maka yang lainnya pasti akan menyusul sebentar kemudian. Hadis riwayat Muslim dari Abu Daud. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang diriwayatkan oleh Muslim, juga disebutkan mengenai matahari yang terbit dari arah barat ketika hari kiamat telah dekat. Tiada akan terjadi hari kiamat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu sebelah barat. Apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, manusia semuanya beriman, maka pada waktu itu tidaklah iman seseorang berguna untuk dirinya yang tadinya belum pernah beriman, namun mereka yang tadinya belum berbuat baik dalam berimannya. Ketika matahari telah terbit dari arah barat, tiba-tiba ada gema suara dari arah langit yang mengatakan, "Ingatlah, sesungguhnya matahari telah terbit dari sebelah barat." Manusia yang mendengar seruan itu
akan menangis dan mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melihat langit, mereka melihat pemandangan yang sebelumnya belum pernah mereka temukan. Mereka melihat matahari dan bulan secara bersamaan yang telah kehilangan sinarnya. Pada waktu itu, matahari dan bulan berkumpul pada suatu tempat. Hal ini sangat cocok dengan bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Quran surat Al-Qiyamah ayat 9. Pada waktu itu, tangis dan taubat penduduk penghuni bumi sudah tidak bermanfaat lagi. Ketika matahari dan bulan telah sampai di tengah-tengah langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk mendekati kedua planet itu, yakni matahari dan bulan. Kemudian Jibril terbang ke arah matahari dan bulan dengan kedua sayapnya. Jibril memerintahkan kepada bulan dan matahari untuk kembali lagi ke arah barat. Sesungguhnya ini disebabkan karena di barat ada pintu yang dinamakan dengan pintu taubat, yang mana panjang pintu taubat itu sama panjangnya dengan perjalanan selama 70 tahun. Kemudian matahari dan bulan ke arah barat untuk menuju ke pintu taubat tersebut. Dan sejak saat itu tertutuplah pintu taubat untuk selama-lamanya. Setelah peristiwa itu, matahari dan bulan terbit seperti biasanya, yakni matahari terbit dari arah timur dan bulan terbit pada malam hari. Begitulah seterusnya sehingga kiamat tiba. Tetapi kiamat yang sesungguhnya dengan adanya kejadian matahari terbit dari sebelah barat, sesungguhnya jaraknya sangatlah pendek. Sehingga pendeknya jarak ini diibaratkan dengan seekor kuda yang melahirkan anaknya, dan anak kuda tersebut belum sampai bisa dinaiki tuannya, kiamat telah terjadi.